Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Mukarramah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa membahas tentang asyratus sa'ah. Asyrat jamak dari syarat. Syarat maknanya adalah al-alamah. Alamah itu tanda. Asyratus say awailuhu. Asyrat dari sesuatu maknanya adalah awal kejadian dari sesuatu tersebut. Bahasa kitanya tanda. Kalau tanda itu sudah muncul, berarti kejadiannya akan segera. Yang dimaksud dengan sa'ah ada dua. Pertama, secara bahasa. Secara bahasa, sa'ah juz'un min ajza'il laili wan nahar jam'uha sa'at wa sa'ah. Sa'ah secara bahasa artinya satu bagian waktu dari siang dan malam. Jamaknya saat, dan siang dan malam sehari semalam ada 24 bagian. Nah, satu bagiannya itu disebut sa'ah. Bahasa kitanya jam. Satu sa'ah berarti 1 jam. 60 menit, 360 detik. 360 detik atau 3.600 detik? 360 detik. 3.600 detik. Itu secara bahasa. Secara istilah, al-waqtul ladzi taqumu fihi as-sa'ah. Yang dimaksud as-sa'ah adalah waktu terjadinya hari kiamat. Disebut dengan sebutan sa'ah karena cepatnya kejadian tersebut, li'annaha tafja'un nas fi sa'ah, karena kiamat itu terjadi menimpa kehidupan manusia hanya 1 saat. Lalu binasalah seluruh makhluk hanya dengan 1 kali tiupan. Ini dijelaskan dalam kitab-kitab kamus. An-Nihayah fi Gharibil Hadis, dalam kitab Lisanul Arab, dalam kitab Tartibul Qamus Al-Muhyit, dan yang lain-lainnya. Itulah makna sa'ah secara istilah. Jadi sa'ah itu sebutan untuk hari kiamat. Adapun yang dimaksud dengan asyratus sa'ah adalah alamatul qiyamatil lati tasbiquha wa tadullu ala qurbiha. Asyratus sa'ah adalah tanda-tanda kiamat yang mendahului terjadinya kiamat
dan menunjukkan sudah dekatnya kiamat itu terjadi. As-sa'ah atau kiamat dengan makna ini ada 3 jenis. Pertama, as-sa'atu sughra, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Wahia mautul insan. Faman mata faqad qamat qiyamatuhu lidukhulihi fi alamil akhirah. Kiamat kecil adalah kematian seseorang. Siapa yang mati berarti dia telah mengalami kiamat untuk dirinya. Tapi belum teralami oleh orang lain yang masih hidup. Kenapa kematian disebut dengan sebutan kiamat kecil? Karena masuknya dia ke alam akhirat. Alam barzakh termasuk alam akhirat. Inilah kiamat yang pertama, kiamat kecil berupa kematian setiap orang. Kedua, as-sa'atul wusta, kiamat pertengahan. Kecil tidak, besar juga belum, tapi pertengahan. Apakah kiamat pertengahan tersebut? Wahia mautu ahlil qarnil wahid, yaitu kematian satu generasi. Dan ini dikukuhkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana al-a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata as-sa'ah. Fanadhara ila ahdathi insanin minhum. Faqala iya'ish hadha lam yudrikhul haramu qamat 'alaikum sa'atukum ay mautuhum wa anna al-murada sa'ata mukhattabin. Kata Aisyah, orang-orang Arab Badui kalau datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat ini terjadi? Saat itu berombongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang termuda di antara rombongan itu, lalu berkata, kalau anak ini hidup panjang, dia tidak akan mengalami kepikunan sebelum kalian semuanya mengalami kiamat. Maksud mengalami kiamat, kalian semuanya mati. Satu generasi ini mati. Ini disebut dengan sebutan kiamat. Oleh karena itu, kemusnahan satu generasi disebut dengan sebutan kiamat, dan itu yang disebut al-qiyamatul wusta atau kiamat pertengahan. Inilah yang kedua. Ketiga disebut as-sa'atul kubra, kiamat besar, yaitu hancurnya alam jagat raya, kematian seluruh makhluk. Lalu mereka kelak dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk dihisab dan dibalas. Inilah yang dimaksud dengan as-sa'ah dalam Al-Quran. Seperti Al-Ahzab 63 menyatakan yas'alukan nas anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang as-sa'ah. Yang dimaksud as-sa'ah di sini adalah kiamat besar. Juga surah Al-Qamar ayat yang pertama, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat. Telah dekat as-sa'ah.
As-sa'ah itu maksudnya kiamat besar. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Zaman dahulu bulan pernah terbelah. Dan konon penjelasan dari ahli astronomi dari NASA, ada tanda-tanda bulan ini betul secara real nyata pernah terbelah kemudian menyatu lagi. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW mengumpulkan seluruh orang Arab, orang Quraisy, memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka minta bukti. Mana buktinya kamu ini benar utusan Allah? Di balik menantang Nabi SAW. Bukti apa yang kalian minta? Kalau Nabi SAW langsung menunjukkan beberapa mukjizat, mungkin diingkari. Bukti apa yang kalian minta sehingga kalian gak akan ingkar lagi? Berembuklah mereka mencari bukti yang dipastikan mustahil dipenuhi. Akhirnya mereka sepakat. Tuh bulan, waktu itu kebetulan bulan purnama. Kalau betul kamu utusan Allah, belah bulan jadi dua. Akhirnya oleh Nabi SAW dengan tangannya telunjuk seolah-olah dari jauh membelah bulan. Dan betul-betul bulan terbelah menjadi dua dan semua orang melihat, menyaksikan. Tapi dasar si kafir itu. Tadinya juga minta belah bulan dibelah teh cuma alasan yang diada-adakan. Setelah nyata bulan dibelah apa komentar? Sihirnya hebat. Dituduh tukang sihir. Berdasarkan itu turun ayat ini. Surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir. Telah dekat hari kiamat. Maksudnya kiamat besar. Telah dekat waktunya. Dan telah terbelahlah bulan. Itu terbelahnya bulan termasuk salah satu di antara tanda kiamat. Dan wa iyyaraw ayatan, ketika mereka melihat tanda-tanda ini yu'ridu, mereka berpaling lalu berkata ini sihir yang hebat. Jadi bingung dah tuh ngejelaskan segimana gamblang, jentre, atra, eces, jelas, natrat gitu ya. Bukti sudah ada segala macam, dasar si kafir tetap kafir. Tidak beriman ya. Itu Nabi SAW menjelaskan sejelas-jelas penjelasan. Tak ada yang lebih jelas daripada beliau dalam menjelaskan agama ini. Bukti tapi tetap si kafir. Makanya kita, kalau kita dakwah menjelaskan orang-orang banyak menentang, jangan aneh. Penjelasan kita tidak sebaik penjelasan Nabi SAW. Dakwah kita tidak sebaik dakwah beliau. Kalau beliau dengan sebaik-baik dakwah, sehebat-hebat penjelasan, selengkap-lengkap bukti, masih diingkari, apalagi kita. Biarkan Allah yang menentukan siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan. Jadi as-sa'ah di dalam ayat-ayat tadi maksudnya adalah kiamat besar. Ada enggak penjelasan ayat tentang kiamat kecil? Ada. Bahkan dua-duanya. Dua jenis kiamat sugro dan kubro dalam Al-Quran dijelaskan kadang di satu surat yang sama. Contoh dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat
ayat di awal tentang kiamat besar, ayat-ayat di akhir tentang kiamat kecil. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'am membatha, wa kuntum azwajan thalatha." Apabila terjadi kiamat, al-waqi'ah ini maksudnya kiamat. Salah satu nama bagi hari kiamat al-waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Waktu kejadian kiamat ini bukan sesuatu yang dusta, bukan hoax, bukan berita bohong, bukan isu, bukan gosip, tapi benar nanti pada waktunya. Khafidatur rafiyah. Kiamat ini bisa menghinakan, bisa memuliakan, bisa merendahkan, bisa mengangkat orang. Orang yang waktu di dunianya dianggap mulia, setelah kiamat mahina. Seperti para penguasa, para pengusaha, para pengusaha jadi penguasa ada banyak. Atau penguasa menjadi pengusaha, digabungkan pengusaha. Rata-rata sekarang begitu. Dimuliakan di dunia, hukum di tangan mereka, bisa diutak-atik etok itu. Tapi nanti di akhirat Allah hinakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunia dihinakan, dizalimi, hanya karena menasihati, hanya karena mengkritisi para penguasa, dihinakan. Ada yang dipenjara, ada yang dimiskinkan, ada yang dibunuh karakternya. Karakter assassination disebutnya itu. Dibongkar aib-aibnya atau difitnah macam-macam. Dihinakan di dunia. Tapi nanti setelah kiamat menjadi mulia. Khafidatur rafiyah. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi dgoncangkan dengan sehebat-hebatnya. Wa bussatil jibalu basa, dan gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am membasa, sehingga gunung itu, gunungnya jangan dibayangkan gunung kita. Pasir, kesik itu ya. Ini gunung di Arab loh. Gak ada pohon. Karena apa? Batu semua. Pernah lihat gunung Uhud? Yang pernah umroh haji pasti pernah lihat batu hungkul atau. Fakanat haba'an membatha, gunung batu sebelum hancur menjadi debu-debu yang kecil ketika kiamat. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian nanti terbagi kepada 3 kelompok. As-sabiqun, terus ashabul yamin dan ashabus shimal. Ini tentang al-qiyamatul kubra. Al-qiyamatul kubra artinya tentang kiamat. Jadi di surat Al-Waqiah ayat-ayat awal. Ayat-ayat terakhir Al-Waqiah mulai dari 83-85 Allah menyatakan falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, bagaimana ketika nyawa sudah dinaklak-lakan. Lak-lakan di sini, di mana? Di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian saat itu melihat. Melihat apa? Melihat, dijelaskan oleh para ulama, tanda-tanda kematian. Salah satunya apa? Para malaikat. Kan malaikat nanti datang berombongan. Kalau orang yang akan mati ini orang mukmin,
Malaikat yang datang malaikat rahmat. Bajunya putih, ekspresi wajahnya sumringah cerah, bear marahmai, dareh deh, pikaresepeun. Membawa kain kafan dari surga, aroma wangian dari surga, terus duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'uhu malakul maut. Lalu datang malakul maut yang mencabut nyawa. Nah, itu terlihat oleh orang yang akan mati. Semoga kematian kita nanti didatangi oleh malaikat rahmat. Tapi kalau orang yang akan mati orang kafir atau fajir atau orang durhaka, malaikat yang datang siapa? Malaikat azab. Wajahnya itu pikasieun. Semuanya sangar-sangar. Bakatut baud budi amprotan. Cemberut. Membawa al-masuh. Al-masuh itu kain berasal dari api neraka. Ya perih, ya sakit, ya panas. Sebagai kain kafan. Terlihat oleh orang yang akan mati tersebut. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding kalian. Tapi kalian tidak bisa melihat. Kalian yang dimaksud orang-orang yang masih hidup yang ada nungkulan orang yang akan mati. Nungkulan tenaon. Menunggu. Membersamai orang yang akan mati tersebut. Nah, orang yang masih hidup sehat ini nggak lihat kedatangan para malaikat. Disebutkan walakin la tubsirun. Kalian tidak bisa melihat. Tapi si orang yang akan mati melihat. Nah, ini tentang kiamat sughra berupa apa tadi? Kematian. Nah, termasuk ini surat yang pertama. Surah Al-Waqi'ah di awal menyebut Al-Qiyamatul Kubra, di akhir menyebut Al-Qiyamatus Sughra. Di awal diterangkan kiamat besar, hancurnya alam jagat raya, di akhir disebut kiamat kecil berupa apa? Proses kematian. Juga di dalam surah Al-Qiyamah, di ayat yang pertama Allah menyatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan menyebut hari kiamat. Ini maksudnya kiamat besar. Masih di surat yang sama, surah Al-Qiyamah, agak-agak di akhir Allah menyatakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bisaq. Kata Allah, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak, kata Allah. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ini tentang kematian, al-qiyamatul sughra. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Jadi dikatakan siapa yang memisahkan, maksudnya memisahkan nyawa dengan raga. Wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin. Dhanna di sini yakin. Bahwa itulah saat-saat perpisahan dengan kehidupan dunia. Saat berpisahnya ruh dengan jasad. Wal taffatis saqu bisaq. Ini proses kematian. Betis itu dengan betis saling mengait, kekerjetan ketika nyawa dicabut. Ya. Ini al-qiyamatus sughra. Di awal disebut al-qiyamatul kubra.
di akhir disebut atau diterangkan al-qiyamatus sughra. Jadi as-sa'ah ada 3 makna. As-sa'atus sughra yaitu kiamat kecil berupa apa? Kematian. Kedua al-qiyamatul wusta berupa matinya satu generasi. Kita sekarang generasi kita masih hidup kita sekarang ya. Berapa lama lagi? Mungkin 20-30 tahun yang akan datang semua kita mungkin kalau anak-anak mungkin lebih lagi ya. Tapi saya atau yang sudah sepuh-sepuh, saya belum sepuh-sepuh amat. Belum tentu bertahan 10 atau 20 tahun lagi ya. Pokoknya entah berapa puluh tahun lagi semua generasi kita ini pasti akan wafat, akan meninggal, akan musnah, dan itulah al-qiyamatul wusta. Dan yang ketiga al-qiyamatul al-kubra, yaitu kiamat besar berupa hancurnya alam jagat raya. Kita akan mulai sekarang dari penjelasan asyratus sa'atil sughra. Tanda-tanda kiamat besar, tapi tandanya tanda-tanda kecil. Tanda kecil dari kiamat besar. Tanda-tanda kecil dari kiamat besar yang diterangkan oleh para ulama ini sangat banyak, ratusan. Dan banyak kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya kitab yang sekarang kita bahas yaitu apa? Asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Ya. Sampai-sampai diterangkan bahwa tanda-tanda kecil hari kiamat yang dijelaskan di sini tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Walaupun tidak disebut apakah sebagian kecil ataukah sebagian besar, pokoknya yang jelas mas sebagian saja. Ada berapa yang diterangkan di dalam kitab ini? Tidak kurang dari 57 tanda. Kalau satu tanda dijelaskan satu kali pertemuan, berarti kita akan membahas kitab ini 57 kali pertemuan, 57 bulan. Seberapa tahun entah, bagi 12. Seberapa tahun? 57, anggaplah genep 10 lah, ya. Bagi 12 sabaraha. 5 tahun baru selesai. Atau lamun teu absen. Kalau saya ada halangan, umroh, haji, segala macam, bisa lebih lama lagi. Tapi sabar, 5 tahun kita kaji kitab. Tapi kadang satu pertemuan bisa lebih dari satu tanda. Ya. Kita akan mulai dari tanda yang pertama. Tanda kecil ya. Apa ya perbedaan tanda kecil dengan tanda besar? Sudah diterangkan. Kalau tanda kecil masih agak jauh dari hari kiamat dan kadang antara satu tanda dengan tanda lain. Kadang bersamaan, kadang terpisah waktu yang cukup lama. Tapi kalau tanda besar, antara satu tanda dengan tanda lain terus berurutan. Kadang-kadang beberapa tanda terjadi bersamaan. Kalau tidak bersamaan, berurutan langsung. Seperti umpamanya yang bersamaan tuh ketika Dajjal muncul, dan itu tanda besar yang pertama. Begitu Dajjal muncul, nah pada waktu Dajjal masih ada, turun tanda kedua, yaitu Nabi Isa. Dibunuh Dajjal, mati Dajjal. Nabi Isa masih hidup, turun tanda ketiga, yaitu siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Terusnya begitu, secara cepat. Sehingga karena berurutan secara langsung,
Maka ketika muncul tanda-tanda besar itu saat yang sudah sangat dekat dengan terjadinya kiamat. Itulah yang menyebabkan dibedakan antara tanda kecil dengan tanda besar. Nah, sekarang kita mulai dengan tanda-tanda kecil. Tanda kecil pertama adalah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ini sudah berlalu 1450 tahun yang lalu ya. Sekarang aja sudah 1446 Hijrah. Diangkatnya beliau menjadi nabi dianggap tanda kiamat berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Sahal radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, bu'ithtu ana wasa'aka hatain wa yushiru bi isbu'aihi fayumidduhuma. Aku diutus ketika jarak waktu antara aku dengan kiamat seperti dua jariku ini. Lalu beliau mengacungkan dua jari. Itu jari telunjuk dengan jari tengah. Menunjukkan dekat apa jauh? Dekat. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kedua dari Anas. Kalau tadi dari Sahal, yang kedua dari Anas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana wasaka hatain. Thumma qal wa dhamma as-sababah wal wusta. Aku diutus ketika aku dan hari kiamat seperti ini. Lalu beliau Anas ini menyatukan antara telunjuk dengan jari tengah. Ada sini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dan sanadnya sahih. Ketiga dari Qis bin Abi Hazim dari Abu Jubairah. Secara marfu Nabi menyatakan, bu'ithnu fi nasmis sa'ah. Aku diutus di dalam nasmis sa'ah. Nasmi artinya beberapa saat menjelang kiamat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada. Ketika menerangkan hadis-hadis ini, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa'awalu asyrati sa'ah bi'satun Mustafa sallallahu alaihi wasallam, fahuwa an-nabiyul akhir. فلا يليه نبي آخر وإنما تليه القيامة كما يلي السبب والوسطى وليس بينهما إصبع أخرى أو كما يفضل إحداهما الأخرى ويدل على ذلك رواية الترمذي بعثت أنا وساعتي كهاتين وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى fama fadla ihdahuma alal ukhra. Tanda awal kiamat telah dibangkitkannya Nabi SAW. Beliau adalah Nabi terakhir. Tak ada lagi Nabi setelah beliau sampai kiamat. Maknanya antara beliau dengan kiamat seperti telunjuk dengan jari tengah, tidak ada lagi Nabi, tidak diselingi oleh Nabi yang lain. Tidak ada lagi Nabi. Itu maknanya. Ya. Dan Imam Al-Qurtubi berkata, awwaluha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyyu akhir zaman wa qad bu'itha wa laysa bainahu bainal qiyamah nabiyyun. Awal tanda kiamat adalah Nabi. Karena beliau Nabi terakhir. Nabi akhir zaman. Beliau diutus ketika beliau dan kiamat tidak ada lagi Nabi yang lain. Makanya digelari dengan khataman Nabiyyin. Nabi penutup. Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab. Ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum
walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Tapi beliau itu Rasul dan Nabi penutup. Tidak ada Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Baik dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga. Karena wallahu alam sekarang ya. Waktu saya masih muda, maksudnya masih bujang. Ada satu kelompok yang menamakan diri lembaga kerasulan. Saya nggak tahu ini masih ada apa tidak. Di zaman saya dulu saya tahu orang-orangnya. Tapi alhamdulillah orang-orang itu sudah insaf, sudah taubat dan ngaji sama kita. Nah mereka meyakini Rasul secara personal sudah tidak ada. Tapi Rasul dalam bentuk lembaga harus ada. Karena di dalam ayat banyak ayat-ayat yang menyuruh kita taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Kalau Rasul tidak ada, ini ayat nggak bisa dilaksanakan kata dia. Sama otak. Makanya Rasul harus ada. Di zaman kita sekarang kata mereka. Tapi tidak dalam bentuk person, tapi dalam bentuk kelembagaan. Beberapa orang yang ditunjuk oleh anggota-anggota disebut lembaga kerasulan. Diayak-ayakan, kreatif dalam beragama artinya. Inovatif gitu. Disangkana agama teh bisa dibikin oleh kita. Bisa setiap kita melahirkan aturan kaidah dalam beragama. Ya nggak bisa, agama buatan Allah atau bukan kita yang bikinnya. Nah ini bertolak belakang dengan ayat ini. Dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian betul-betul telah terputus. Qad inqata'at. Awalnya inna ini huruf taukid. Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Qad masuk ke fi'il madhi. Makna qad yang masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh benar-benar taukid ini. Inna huruf taukid, qad taukid juga, qad inqata'at ditambah fala rasula ba'di walan nabiyya, tidak ada rasul setelah aku dan tidak ada lagi nabi. Fala rasula ini isim mufrad dibaca nasab tanpa tanwin. Apa maknanya? Disebut la-nya fala rasula, la-nya itu la nafi jinsi. Sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah dalam bentuk apapun. Nafi jinsi itu menafikan segala macam jenis ilah. Patung ataupun bulan bintang, benda-benda angkasa luar, atau malaikat, atau para nabi, atau setan. Gak ada sesembahan yang hak dalam bentuk dan jenis apapun. La ilaha. Ini juga sama, fala rasula, tidak ada rasul setelah aku dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk personal ataupun kelembagaan. Walan nabi, dan tidak ada nabi. Yang dimaksud atiullah wa atiur rasul, Quran dan sunnah. Taat kepada Allah, laksanakan Quran. Taat kepada Rasul, laksanakan sunnah. Hadis Nabi SAW bukan membentuk kelembagaan baru disebut lembaga kerasulan, lalu menetapkan kaidah-kaidah sehingga MPR. Kalau MPR bikin ketetapan MPR gitu kan, bisa. Tapi dalam masalah duniawi, masalah perpolitikan, perekonomian, masalah-masalah sosial, ya mereka layak. Tapi dalam masalah agama, enggak.
Karena itulah maka dianggap Nabi SAW sebagai tanda awal dari hari kiamat, karena setelah beliau dibangkitkan itu sampai kiamat nggak ada lagi nabi yang lain. Inilah tanda yang pertama. Tanda kedua, sebaliknya, kalau tadi diangkatnya beliau menjadi nabi, yang kedua, mautun nabi alaihi salatu wassalam. Kematian Nabi alaihi salatu wassalam ini merupakan tanda kedua dari kiamat besar. Kematian beliau kiamat kecil bagi beliau. Berdasarkan hadis, diantaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. U'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitung oleh kalian 6 tanda sebelum terjadinya kiamat. Salah satunya adalah mauti, kematianku. Kematian beliau itu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin, yang menyebabkan dunia ini terasa gelap dalam pandangan mata para sahabat atau kaum muslimin ketika itu. Berkata Anas radhiyallahu Anas bin Malik, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adzama minha kullu syai'. Kata Anas, ketika hari datangnya Nabi SAW ke Madinah, seolah-olah segala sesuatu di Madinah itu bercahaya terang benderang. Awal kedatangan Nabi ke Madinah itu, seolah-olah kehidupan ini bagaikan siang hari. Sebaliknya ketika hari wafatnya Nabi SAW, gelaplah segala sesuatu. Sampai-sampai ketika kami itu menguburkan Nabi SAW, apa yang mereka rasakan? Hatta angkarna qulubana, sampai-sampai kami mengingkari hati-hati kami sendiri. Kayaknya Nabi belum mati deh, kayaknya belum deh, gitu. Sampai-sampai kan Umar menyatakan Nabi tidak wafat, tapi Nabi menghadap Allah seperti siapa? Musa yang dipanggil ke Bukit Tursina oleh Allah selama 40 hari. Nanti akan balik lagi, kan gitu tuh. Saking tak maunya menerima kenyataan wafatnya siapa? Nabi SAW. Kematian beliau mengakibatkan putusnya wahyu dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat dari Ummu Aiman kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu selalu melanjutkan kebiasaan Nabi ketika beliau masih hidup. Salah satu kebiasaan Nabi SAW mengunjungi Ummu Aiman. Ketika beliau wafat, Abu Bakar Umar mengunjungi. Ketika Abu Bakar dan Umar sampai ke siapa? Ke Ummu Aiman. Ummu Aiman menangis. Lalu berkata Abu Bakar dan Umar, ma yubkiki ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang buat engkau menangis? Keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping Allah lebih baik. Jadi kematian beliau jangan ditangisi. Barijeng mereka juga menangis pada waktu namanya. Pada waktu kemarin meninggal semua menangis. Apa jawab Ummu Aiman?
ma abki alla akuna a'lam anna ma indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walakini abki annal wahya qad inqata'at minas sama. Aku tidak menangis karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu, aku tahu. Tapi aku menangis karena wahyu sudah terputus dari langit. Nggak akan ada lagi wahyu yang turun. Kalau dulu mah para sahabat tuh selama Nabi masih ada, aya arep-arepen. Apa bahasa Indonesia? Ada sesuatu yang diharapkan, ditunggu-tunggu. Yaitu apa? Turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu sesuatu bingit gitu loh. Coba umpamanya satu keluarga, istri, anak, suaminya itu pergi. Mungkin tugas luar beberapa hari. Tapi pasti akan kembali. Pas kembali pasti bawa apa? Oleh-oleh. Aya arep-arepen. Gitu kan. Atau tidak tugas luar berhari-hari, pokoknya berangkat pagi. Sore itu biasanya pulang. Dan tidak pernah lengoh gitunya. Apa lengoh teh? Tangan kosong. Pasti bawa apa-apa. Aya arep-arepen tah ba'da asar. Biasanya jam 5 pulang. Aya arep-arepen. Kan gitunya. Sumring ya. Terus asar teh si bapak tereh martabak mal salah ya. Mente si montong. Selalu gitu. Tapi ketika bapaknya ini meninggal, aya kene harap-harapan? Teu aya. Paling nu aya harap-harapan teh ibuna. Sugan aya deui jodona. Ketika Nabi SAW masih ada, aya harap-harapan wahyu turun. Tapi ketika beliau sudah tidak ada, aya deui harap-harapan. Itu yang aku tangisi, kata Ummu Aiman. Apa yang terjadi? Ummu Aiman kembali menangis pula lah Abu Bakar dan Umar karena tangisan Ummu Aiman ini. Riwayat ini dimuat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailis Sahabat, bab Fadaili Ummil Aiman. Nabi SAW pun wafat sebagaimana semua orang pasti wafat. Tak ada seorang pun yang Allah takdirkan hidup abadi dalam kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini negeri tempat lewat, bukan tempat menetap. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 34 dan 35, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, afa immitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Tidak pernah kami menjadikan seseorang sebelum engkau hidup abadi. Tidak ada orang yang hidup abadi. Dan ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang sudah wafatnya Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Nah, boleh diyakini Nabi Khidir sekarang masih hidup. Hanya datang ke wali-wali Allah. Halu itu. Atau umpamanya setiap umroh, setiap haji, katanya Nabi Khidir selalu haji. Setiap salaman ditinggali ramu nate. Sebab Nabi Khidir mah genep sana. Tinggali genep. Kan ada orang yang genep ogenya. Genep teh apa? 6. Oh iya Nabi Khidir, bisa dicium. Enggak ada. Nabi Khidir sudah wafat, sudah. Enggak ada yang abadi. Nabi Isa belum wafat, tidak abadi, nanti mati juga. Setelah beliau turun, nanti akan mati. Nanti akan diceritakan tentang Nabi Isa ini ketika membahas tanda-tanda besar. Mungkin 4 tahun deui lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk bernyawa pasti mati.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa semua ini akan mati. Orang terhebat, tersoleh seperti Nabi Muhammad SAW wafat sudah. Tak ada yang abadi. Jangan sampai ada yang berkeyakinan para wali itu hidup. Berdasarkan ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Lalu diyakini mereka masih ada di tengah-tengah kita. Lihat ayatnya, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Di mana mereka hidup? Di sisi Allah, di sana. Bukan di sini, bukan di dunia. Inda rabbihim. Bukan gentayangan di sini di dunia. Enggak, sama sekali. Berkata Imam Al-Qurtubi, awwalu amrin dahamal Islam. Hal yang pertama kali melemahnya Islam adalah wafatnya Nabi SAW. Thumma ba'dahu mautu Umar. Lalu kematian Umar. Ketika Umar berkuasa, Masya Allah, hampir separuh dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Dan kesejahteraan merata, nggak ada lagi yang fakir, nggak ada lagi yang miskin. Sampai Umar itu menyatakan seandainya ada dalam beberapa riwayatnya seekor keledai, bagol atau segala terperosok ke dalam lubang di jalan yang mereka biasa lalui, pasti Umar akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah. Para keledai binatang. Coba lamun Umar jadi wali kota Bandung, malah nu barolong itu jalan-jalan tehnya. Itu diperhatikan banget. Anggaran banyak, triliunan kan balalocor tah. Kemarin baru terungkap Pertamina sekian triliun, kamari Telkom sekian triliun, triliunannya. Hutang sekian triliun. Bocor dikorupsi sekian triliun. Sebenarnya kita kaya raya, sejahtera, cuma eta tah teu baralik bisa ngurusna lah. Jadi kelemahan yang terasa setelah wafatnya Nabi SAW, yang kedua wafatnya Umar. Dengan wafatnya Nabi SAW terputus wahyu, mati juga kenabian, dan ini awal terjadinya kemurtadan besar-besaran di kalangan orang-orang Arab Badui. Oleh karena itulah maka kematian Rasul SAW itu termasuk tanda yang kedua dari kiamat. Tanda kecil yang kedua dari kiamat besar. Inilah yang kedua. Yang ketiga, ini lagi hangat. Bukan hangat lagi, malah panas. Apa yang ketiga ini? Tanda kecil yang ketiga adalah bulan depan. Apalnya? Masalah bulan depannya. Cukup sampai di sini, dan tanda ketiga ini saya kasih bocoran. Gak apa-apa bocor ini mah ya. Yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Yang sekarang dicaplok lagi sama si Yahudi kan. Tapi nanti akan dikuasai lagi, akan pasti ya insyaallah. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab.
wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah boleh saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini tidak ada tertulis sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi SAW hidup, beliau melakukan sesuatu, kemudian saat beliau meninggal, kita para sahabat juga melakukan apa yang beliau lakukan saat masih hidup. Iya, bagus. Itu sunnah beliau yang beliau tinggalkan. Apa yang beliau tinggalkan berupa sunnah, ya kita lakukan, kita pegang teguh. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selamanya. Itu kitab Allah dan sunnahku. Jadi yang beliau lakukan ketika beliau hidup disebut sunnah. Ada tiga macam sunnah. Sunnah fi'liyah berupa perbuatan beliau. Kedua, sunnah qauliyah berupa ucapan beliau. Ketiga, sunnah taqririyah berupa diamnya beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau diam berarti beliau setuju. Contohnya Khalid bin Walid menyembelih binatang namanya dhab. Kemudian ditawarkan kepada Nabi SAW. Beliau tidak mau memakannya karena tidak suka, tidak biasa. Ini binatang ini nggak ada di zaman kita, di tempat kita. Tapi para sahabat makan dan Nabi membiarkannya. Berarti halal haram? Halal. Kalau haram pasti dilarang. Ini disebut sunnah taqririyah. Sebagian ulama ada lagi yang menambah sunnah azamiyah. Berupa azam, tekad beliau akan melakukan sesuatu tapi belum dilakukan keburu meninggal. Salah satu contohnya apa? Saum apa? Saum bukan Asyura tapi apa? Tasu'a. Asyura tanggal 10 Muharram. Tasu'a 9. Jadi beliau saum Asyura tanggal 10 Muharram dan merintahkan para sahabat. Kata para sahabat, si Yahudi juga saum tanggal 10. Lalu beliau bilang, kalau begitu tahun depan saya akan saum dari tanggal 9-nya. Berazam. Sebelum tahun depan beliau sudah wafat. Berarti saum Tasu'a hukumnya apa? Sunnah. Tapi sunnah azamiyah. Ya, kita lakukan. Baik qauliyah, fi'liyah, taqririyah ataupun azamiyahnya. Bukan boleh lagi, tapi sangat bagus. Izin bertanya di luar tema. Oot berarti. Mohon dijelaskan dalil sholat witir 3 rakaat yang pelaksananya 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara khas, secara rinci. Secara umum Nabi SAW menyatakan afdalu qiyamil lail mathna wa mathna. Seutama-utama qiyamul lail adalah 2-2. Nah, termasuk witirnya 2 kemudian 1. Dan Ibnu Umar merinci seperti itu. Dia sholat dan ketika witir dia
melakukan witirnya itu 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Oleh karena itulah lakukan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kenapa dalam hadis dari Aisyah riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW salat 4-4-3 ya? Hadisnya paling kuat karena Bukhari dan Muslim sumbernya adalah orang yang paling mengetahui tata cara salat malam Nabi SAW, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat salat malam, baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Ini sepengetahuan Aisyah. Tapi nanti ada kesaksian dari sahabat lain dan istrinya lain, Nabi pernah 13 rakaat. Pernah 17 rakaat dan seterusnya ya. Aisyah tidak salah, bukan berarti bohong. Beliau hanya menyampaikan apa yang beliau lihat. Beliau salat dulu 4 rakaat, jangan engkau tanya bagus dan lamanya. Lalu 4 rakaat lagi, jangan engkau tanya bagus dan lamanya. Lalu 3 rakaat. 4, 4, 3. Formasinya itu. Kenapa Nabi SAW menyatakan seutama-utama sholat malam 2-2. Tapi beliau melakukan 4-4-3. Dibahas oleh para ulama. 2 ini tidak bertolak belakang antara ucapan dan amalan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud 4-4-3 itu 2-2, 2-2, 2-1. Tapi pelaksananya 2 rakaat panjang gitu. Lama. Begitu salam langsung beri lagi, langsung takbir lagi 2 rakaat lagi panjang lama, setelah itu istirahat. Jadi ada jeda waktu istirahat antara 4 yang pertama dengan 4 yang kedua. Tapi pelaksanaan 4 pertama 2-2. Terus setelah jeda istirahat agak lama, baru berdiri lagi 2 rakaat panjang, beres salam, berdiri lagi 2 rakaat panjang, beres salam, istirahat lagi jeda. Begitu. Jadi 2 keterangan tadi tidak bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan dalil ketika sujud boleh berdoa dengan ayat Al-Quran. Bukan dengan ayat, tapi diambil doa tersebut dari ayat. Di dalam ruku dan sujud kita dilarang baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, nuhinu an aqra'ul Quran fir ruku was sujud. Aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Pasti Allah. Untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kenapa? Sudah sering kita terangkan. Karena ruku dan sujud adalah posisi ketika kita menghinakan diri dan merendahkan diri. Ketika merendahkan diri, menghinakan diri, walaupun dalam bentuk ibadah, Quran yang agung dan mulia jangan dibawa-bawa. Di momen ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri. Nggak boleh dibawa ke sana. Karena keagungan wahyu Allah, kalamullah. Tapi ketika sujud kita diperintahkan memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbi wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Maksudnya sujud dalam sholat. Perbanyak doa dalam sujud. Nah sekarang doanya boleh nggak diambil dari Al-Quran? Boleh dengan 2 syarat. Syarat pertama, meniatkan berdoa bukan meniatkan baca Al-Quran. Syarat kedua, langsung diambil lafaz doanya. Umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di ayatnya surah Al-Baqarah itu ada huruf awal. Ada kalimat awal. Wa minhum may yaqul
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, wa minhum may yaqul, ini jangan dibaca. Atau kita membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Langsung lafaz doanya, tidak boleh dibaca dari awal. Awalnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'alaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baru Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kalimat awalnya karena bukan doa jangan dibaca. Karena kalau dibaca berarti kita baca Quran bukan baca doa ya. Jadi langsung ke kalimat yang berupa doanya. Maka dengan dua syarat itu, pertama niatnya bukan niat baca Quran tapi niat berdoa. Yang kedua langsung diambil lafaz doanya. Maka kita dianggap tidak sedang baca Al-Quran tapi dianggap sedang berdoa. Cuma pas isi doanya sama dengan doa di dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak terlarang kalau demikian. Wallahu a'lam. Ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.